Nabi SAW tidak hanya berdakwah dan mengemban risalah, tetapi juga mendirikan negara. Bahkan beliau dinobatkan menjadi kepala negara Islam pertama. Lantas apa buktinya? Pertama, nas-nas Al-Quran yang memerintahkan Nabi SAW untuk memerintah berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi SAW dengan tegas, "Fahkum, putuskanlah atau perintahlah," dan "Wa'anihkum, hendaknya kamu memutuskan atau memerintah." Ini adalah titah kepada Rasul SAW agar memerintah atau menjalankan pemerintahan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada beliau. Perintah ini sekaligus membuktikan bahwa tugas Nabi Muhammad SAW bukan hanya tugas berdakwah dan mengemban risalah, tetapi juga tugas memerintah atau menjalankan pemerintahan. Dengan kata lain, Nabi SAW dengan titah ini bukan hanya ditugaskan menjadi nabi dan rasul, tetapi juga dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penguasa atau hakim. Kedua, Nabi SAW juga dititahkan untuk menegakkan sanksi hukum seperti memotong tangan pencuri, mencabuk penzina, menjatuhkan kisos kepada pembunuh, dan nas-nas yang lain. Perintah menjatuhkan sanksi baik potong tangan bagi pencuri dan cambuk bagi pezina laki-laki maupun perempuan adalah perintah menegakkan hukum. Ini membuktikan bahwa Muhammad SAW bukan hanya sekedar nabi dan rasul tetapi juga penguasa. Ini sekaligus membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW mendirikan negara. Pasalnya tidak mungkin perintah-perintah di atas bila dilaksanakan tanpa ada kekuasaan dan negara yang menerapkannya. Ketiga, adanya perintah kepada Nabi SAW untuk berperang, membagi ghanimah, fai, dan sebagainya. Semua perintah ini tidak mungkin dilaksanakan oleh Nabi SAW seorang diri, tetapi membutuhkan pasukan, panglima perang, dan keputusan politik. Ini membuktikan bahwa perintah-perintah di atas sekaligus perintah untuk mewujudkan institusi yang bisa merealisasikan perintah. Institusi itu tak lain adalah negara. Selain perintah dari Al-Quran, ucapan, tindakan, dan diamnya Nabi SAW juga membuktikan bahwa beliau telah mendirikan negara. Pertama, hadis Baiat Aqobah kedua. Ka'ab berkata, "Kami pun berkata kepada Abbas, paman Nabi SAW, kami telah mendengar apa yang Anda sampaikan, karena itu berbicaralah wahai Rasulullah. Ambillah untuk diri Tuan dan Rob Tuan apa yang Tuan inginkan." Ka'ab berkata, Rasulullah SAW pun bersabda, lalu membacakan Al-Quran, menyeru mereka kepada Allah dan memberi mereka motivasi tentang Islam. Beliau lalu bersabda, "Aku membaiat kalian agar kalian melindungi aku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian." Ka'ab berkata, Bara' bin Ma'rur lalu mengambil tangan beliau dan berkata, "Iya, demi zat yang telah mengutus engkau sebagai nabi dengan membawa kebenaran, kami pasti akan melindungi engkau dari sebagaimana kami melindungi istri dan keluarga kami. Karena itu baiatlah kami, ya Rasulullah. Demi Allah, kami adalah anak-anak yang terbiasa berperang. Kami mewarisi tradisi itu dari generasi ke generasi." Ka'ab berkata, lalu ketika kaum tadi dan Al-Bara berbicara dengan Rasulullah, tiba-tiba ada yang menyela, yaitu Abu Al-Hatham bin At-Taihan. "Wahai Rasulullah, antara kami dan orang-orang itu ada ikatan, dan kami telah memutuskannya," maksudnya dengan Yahudi. "Apakah ketika kami telah melakukan itu, lalu Allah memberikan kemenangan kepada Tuan, lalu Tuan akan kembali kepada kaum Tuan dan meninggalkan kami?" Ka'ab berkata, Rasulullah pun tersenyum lalu bersabda, "Sebaliknya, darahku adalah darah kalian, dan kehormatanku adalah kehormatan kalian. Aku bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dari aku. Aku akan memerangi siapa saja yang kalian perangi, dan berdamai dengan siapa saja yang kalian ajak damai." Beliau pun bersabda, "Kirimkanlah kepadaku dari kalian 12 wakil agar menjadi wakil kaumnya." Mereka pun mengirimkan 12 wakil dari kalangan mereka, 9 dari Khazraj dan 3 dari Aus. Hadis riwayat Ahmad. Hadis baiat ini dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa kaum Ansor sebagai kaum yang memberikan pertolongan dan perlindungan telah memberikan nusroh dan man'ahnya kepada Nabi SAW.
yang sekaligus menandai transisi kekuasaan dari mereka kepada beliau. Baiat ini bukan hanya baiat untuk menolong dan melindungi, tetapi juga untuk berperang melawan musuh-musuh mereka. Baiat ini paralel dengan nas-nas sebelumnya. Kedua, hadis-hadis tentang pembentukan pasukan perang, peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian, perdamaian, pengangkatan wali, qadi atau hakim di wilayah-wilayah luar Hijaz, penaklukan Jazirah Arab pada zamannya, termasuk bisyarah takluknya Yaman, Persia, Romawi, hingga Konstantinopel. Ada juga hadis-hadis serupa yang tidak terhitung jumlahnya. Semua itu membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kekuasaan atau negara. Ketiga, hadis-hadis tentang adanya khilafah dan para khalifah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melanjutkan kepemimpinan beliau dalam urusan dunia dan agama. Ini juga membuktikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan negara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, dia akan digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak ada nabi setelah aku. Yang akan ada adalah para khalifah sehingga jumlah mereka banyak." Hadis riwayat Muslim. Keempat, hadis-hadis tentang kewajiban adanya baiat di atas pundak kaum muslim dan larangan melepaskan baiat. Baiat itu tentu diberikan kepada khalifah atau kepala negara, bukan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Alasannya, Nabi tidak membutuhkan baiat. Nabi pun dibaiat sebagaimana yang dinyatakan oleh Ubadah bin Samit. "Kami membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendengar dan mentaati beliau, baik dalam kelapangan maupun keterpaksaan kami, dalam kesulitan maupun kelapangan kami, dan agar kami tidak merebut urusan atau kekuasaan ini dari yang berhak." Hadis riwayat Muslim. Selain nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang disebutkan sebelumnya, juga ada ijma' sahabat. Para sahabat sepakat untuk mengangkat pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengurus urusan agama dan dunia, termasuk di dalamnya adalah urusan negara. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendirikan negara dan tidak mempunyai kekuasaan, lalu apa artinya kesepakatan mereka ketika mengangkat Abu Bakar, lalu diikuti dengan pengangkatan Umar, Utsman, dan Ali setelah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukan kesepakatan untuk menjaga kekuasaan dan negara? Wallahu a'lam.